dan saya Devi. Di sini kami akan meliput acara Disnatalis dan Besma 2025 yang akan berlangsung pada hari ini 23 Juni dan besok 24 Juni. Gimana keseruannya? Yuk ikutin kami! Saat ini saya sedang bersama Ketua STIMIK Amikom Surakarta, Bapak Mohari Purwidiantoro, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, Magister Komputer. Baik Pak Hari. Baik. Bagaimana Bapak melihat perkembangan kampus kita selama 1 tahun terakhir ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Devi. Alhamdulillah perkembangan STIMIK Amikom Surakarta di tahun terakhir ini, ya 1 tahun terakhir ini, yang jelas perkembangannya lumayan signifikan. Artinya apa? Kalau dari sisi sumber daya manusia, bahwa kita itu untuk dosen yang selama ini masih tenaga pengajar sudah memperoleh fungsional, ya jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian ada 3 dosen yang sudah asisten ahli, sekarang sudah naik jabatan fungsional menjadi lektor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kerjasama kita juga menjalin beberapa perguruan tinggi swasta maupun lembaga pemerintah. Untuk swasta saya kira sudah banyak yang bekerjasama dengan kita yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian untuk lembaga yang lain bisa untuk seperti di BUMDes Klaten itu juga ada kerjasama dengan STIMIK Amikom Surakarta untuk melakukan Tridharma juga dan juga untuk MBKM. Kemudian juga ada BPS, ya ini juga kerjasama dengan kita juga untuk MBKM. Kemudian yang ketiga, ini yang dari sisi penelitian, ini juga kita cukup luar biasa. Di tahun kemarin 2024 itu ada 163 ya untuk jurnal yang alhamdulillah ini juga termasuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya 1 tahun sebelumnya itu lebih bagus. Dan kemudian yang terakhir ini yang berkaitan dengan prestasi mahasiswa, alhamdulillah tahun 2024 itu ada kenaikan yang cukup bagus untuk kompetisi tingkat nasional itu ada 8 award. Kemudian kalau untuk internasional sudah ada 2 award. Ini luar biasa. Begitu. Ya, Pak, ya. Baik, lalu apa harapan terbesar Bapak untuk mahasiswa di momentum Disnatalis ini, Pak? Harapan besar dari kita, dari STIMIK Amikom Surakarta untuk mahasiswa itu intinya mahasiswa itu masuk kuliah yang tepat. Artinya begini, artinya supaya dia itu memperdalam ilmu itu bahasa Jawane tenanan, ya tidak hanya sebatas ke sini kemudian pulang, itu jangan. Kalau bisa diperdalam ilmunya, dan juga yang terpenting itu mempunyai sebagai mahasiswa yang berakhlak, ya berakhlak, sehingga bisa menggali potensinya diri juga, supaya apa? Supaya nanti lulus kita itu bisa diterima oleh masyarakat, supaya lulus dari STIMIK Amikom Surakarta tidak percuma, gitu ya. Nah, saya kira itu. Ini khusus untuk mahasiswa, ya, penggali potensi diri, kemudian berakhlak mulia. Ini penting. Soft skill-nya juga harus Betul, Pak, ya. Baik, lalu menurut Bapak nilai apa yang paling penting untuk terus dijaga oleh Civitas kampus? Menurut saya, untuk menjaga Civitas Akademik Kampus STIMIK Amikom Surakarta, yaitu ada 2 nilai. Yang pertama, akhlak yang mulia. Yang kedua, integritas. Ini penting karena 2 nilai ini sebagai pondasi, ya, sebagai pondasi kalau kita mengelola perguruan tinggi, di mana orang itu kalau akhlaknya mulia pasti jujur, ya, kemudian juga tidak macam-macam, ya, gitu ya. Sehingga kemudian integritas ini antara mungkin dari dosen, dari tendik, dari mahasiswa itu ada kepercayaan yang luar biasa. Artinya apa? Supaya jujur, jelas. Jujur itu nomor 1, ya. Itu termasuk berakhlak mulia. Kemudian juga nanti antara mahasiswa, dosen, dan tendik dan karyawan itu saling membantu dalam artian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian mahasiswa dan karyawan
Amikom dan dosen dan pendik itu ada kerjasama dalam hal untuk pendidikan. Supaya apa? Supaya nanti keluar dari sini mempunyai bekal yang mumpuni untuk terjun ke masyarakat. Saya kira itu. Baik, sekian wawancara singkat bersama Ketua STIMIK Amikom Surakarta. Terima kasih. Selamat siang, di sini saya bersama Bapak Widianto Hadi, Magister Komputer, sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIMIK Amikom Surakarta. Pak Wid, sejauh ini apa tantangan terbesar dalam mempersiapkan Disnatalis dari sisi institusi? Jadi tantangan terbesar untuk mempersiapkan kegiatan Disnatalis ini itu adalah penuhnya kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang disebut dengan kalender akademik. Ini pada semester genap. Semester genap ini mulai dari awal sampai kegiatan tengah semester ini banyak sekali kegiatan, baik itu proses belajar mengajar, dosen itu melakukan kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Jadi mencari luang atau waktu yang luang ini yang susah. Itu. Lalu apa pesan Bapak buat seluruh panitia yang udah kerja keras nyiapin acara di tahun ini, Pak? Menurut saya sangat mengapresiasi kerja keras panitia, luar biasa, karena tadi saya ikut naik ke panggung pada saat membacakan doa ini, semuanya kelihatan sudah perfect, sudah layaklah menjadi satu panggung besar suatu acara Disnatalis, dan untuk Amikom ini sudah sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat untuk seluruh panitia. Wah, terima kasih ya Pak. Lalu menurut Bapak tuh seperti apa peran kampus dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan ke depannya? Ya, ini kampus ini harus menjadi mercusuar sebuah ilmu yang mana antara dosen, mahasiswa ini harus kolaborasi sama-sama untuk mengembangkan ilmu. Kalau di Amikom ini kan tentu saja rumpun ilmunya itu komputer, terutama di dunia IT ya. Ini ya harus menjadi satu ladang tempat di mana semuanya bekerja keras, berinovasi untuk memperjuangkan kebesaran bangsa Indonesia ini bersama-sama. Keren sekali ya Pak ya. Baik, sekian wawancara singkat bersama Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIMIK Amikom Surakarta. Terima kasih. Di sini dengan Bapak M. Nur Juniadi sebagai Ketua Bidang 3 Kemahasiswaan. Nah, Pak Jo, gimana tanggapan Bapak soal kreativitas mahasiswa di acara Disnatalis kali ini? Untuk Disnatalis 20 tahun STIMIK Amikom Surakarta, saya kira luar biasa. Kreativitas bersama antar mahasiswa, antar satu koordinasi dan unit sangat luar biasa. Saya berharap tahun depan lebih semangat lagi, lebih beragam dan lebih banyak melibatkan banyak mahasiswa. Luar biasa. Baik, Bapak ada nggak sih harapan untuk Disnatalis tahun depan? Saya berharap tahun depan yang ke-21 Disnatalisnya, harapannya ajang-ajang lomba yang dikreativitaskan dari mahasiswa lebih banyak, lebih menarik, dan syukur ada humornya, tidak hanya sebagai tuntutan tapi juga sebagai tontonan dan pendidikan. Saya kira lebih semangat dan lebih banyak, itu akan menjadi menarik dan menjadi bagus. Baik, makasih Bapak. Terima kasih. Saat ini saya sedang bersama salah satu pemenang lomba, yaitu Mas Hafiz Mustaqim. Nah, ini menang lomba apa ya Mas, kalau boleh tahu? Lomba e-sport Mobile Legends. Oh ya. Nah, kemarin pas ikut lomba sempat ngerasa bakal menang nggak sih, atau cuma seru-seruan aja? Udah optimis menang duluan nggak? Oh ya. Iya. Ya. Terus ada nggak sih momen paling kocak atau paling lucu saat lomba kemarin? Nggak ada sih Mbak, kayak udah apa ya, kalau udah di game tuh udah serius sih. Iya. Oh ya.
Makasih ya Mas. Sekian wawancara saya dengan Mas Afis. Sekian liputan dari kami, saya Kayla Dan saya Devi, Mikoka Entertainment. keep watching, listening, and understanding.